imam fiqih yang luar biasa. Karena ibunya dulu pernah memperjuangkan Imam Syafi'i segitu besarnya. Ibunya pindah dari Palestina menuju Mekah agar anaknya jadi ahli Quran. Dijual semuanya, hartanya, pindah perjalanan jauh dari asal Palestina. Imam Syafi'i kan orang Palestina, pindah ke Mekah. Maka Imam Syafi'i usia 7 tahun hafal Quran 30 juz. Usia 10 tahun Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik yang tebelnya lebih tebal daripada Al-Quran. Kenapa? Berkat perjuangan ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal punya sosok ibu yang luar biasa. Jadi kalau ada ulama-ulama yang hebat, lihat siapa ibunya. Rasulullah, lihat ibunya, luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal tiap pagi kota Baghdad itu dinginnya bukan main. Dibangunin anaknya. Ada orang tua yang udah deh Pak, nanti aja, kesian dia kurang tidur, tidurnya malam. Udah nanti aja subuhnya dikit lagi mau habis, nggak apa-apa kita bangunin, dia anak kecil kok. Ibunya Imam Ahmad bin Hanbal punya prinsip, sekecil apapun anak ini harus ditarbiyah. Bangun nak, kalau sudah waktunya subuh, sholat. Padahal dingin sekali waktu subuh di kota Baghdad. Itu ibunya. Ada ibunya Imam Malik. Ibunya Imam Malik itu kalau anaknya mau berangkat ngaji atau berangkat sekolah, berangkat ta'lim, ibunda Imam Malik itu selalu membuat pakaian yang dijahit sendiri, jubah sama sorban. Kalau beliau tidak bisa membuatnya, membelikan jubah dan sorban untuk anaknya, dipakein anaknya setiap mau berangkat ngaji. Nih nak, pakai sorban ya nak. Kenapa? Agar kamu hormat kepada ahli hadis. Ibu pakein kamu pakaian ulama, ini jadi doa. Yang kedua, biar kamu takzim sama guru dan ilmu. Nih, lihat pakaian kamu. Kalau kamu sudah pakai pakaian begini tapi kamu gak hormat, malu nak. Itu parentingnya ibunda Imam Malik. Jadi kita mau jadi ibu seperti apa? Kalau kita pengen jadi ibu yang hebat, persiapannya bukan cuma pas lagi ngandung lahirin, bukan pas lagi ditimang anak kita, bagaimana gizinya, asupannya, bukan cuma itu. Tapi ketika kita masih gadis, semenjak kita masih single, itulah persiapan karakter orang tua dan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Saya jaga diri saya jaga rahim saya, nggak boleh disentuh sama yang bukan halal. Rahim saya ini original, cuman boleh disentuh sama suami nanti yang halal buat saya. Itu salah satu cara menyiapkan diri jadi orang tua terbaik. Saya siapin ilmu. Masa muda kata orang foya-foya, no. Masa muda masanya mencari ilmu. Masa muda adalah masanya berkembang. Masa muda adalah masanya saya jadi versi terbaik sebagai seorang muslimah. Disitulah nanti efek samping yang akan kita dapatkan ketika sudah menjadi orang tua. Maka teman-teman yang duduk di sini nggak rugi. Teman-teman ngaji, kita semua pengen jadi orang tua yang baik, kita semua pengen jadi anak yang baik, kita semua pengen jadi yang baik. Maka kalau kita melihat ibu kita tidak baik, posisikan kita bagaimana ketika mendidik anak, berat, maka ngomel itu wajar. Kalau ketika kita melihat anak kita tidak baik, posisikan sebagai orang tua, ternyata berat ya mendidik orang tua. Ternyata berat ya jadi anak yang harus memahami orang tua. Jadi saling memahami satu sama lain, insya Allah akan lebih mudah menjalani kehidupan ini dan lebih mudah menghormati peran setiap orang yang ada di sekeliling kita. Baik teman-teman, saya nggak panjang lebar, mungkin kalau ada sesi tanya jawab silahkan. Saya minum ya, izin ya. Alhamdulillah, Masya Allah, ilmu yang sangat luar biasa sekali yang sudah disampaikan oleh guru kita bersama, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Untuk selanjutnya, pada para jamaah, kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang mau tanya jawab, boleh angkat tangan. Oke, boleh ibunya yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah menjelaskan seorang anak yang durhaka dan mengenai surga. Waktu ibu saya meninggal, saya kan agama semuanya dulu agama Katolik ya Ustazah ya. Saya info orang tua meninggal juga dari saudara lain. Dan kakak saya tuh selalu bilang, sampai mami meninggal kamu tidak dimaafkan gitu ya. Dan saya kan memang rumah tangga saya kan
Isa gitu yang hidup sendiri saat sekarang, dia selalu bilang itu gara-gara lu masuk Islam. Dan saya pernah, jadi saya tidak sempat untuk meminta maaf gitu Ustazah. Ibunya Katolik? Katolik, semua hanya saya aja. Dan saya pernah ke kuburan karena untuk meminta maaf, tapi akhirnya ketahuan dengan kakak saya, dan dia ngancam dengan yang bagian di kuburan itu, jangan sampai ibu ini datang ke sini lagi, katanya gitu. Sampai saat ini tuh saya merasa, apalagi tadi Ustazah menjelaskan mengenai durhaka gitu ya, mengenai surga. Nah mengenai doa itu kan katanya kita kan nggak nyambung untuk mendoakan orang tua saya gitu. Jadi waktu dimasukkan di rumah jompo saya juga tidak tahu, jadi diumpetin gitu. Saya tidak pernah tahu kondisi mama saya. Ya itu tahu benar kalau enggak ya, kakak saya bilang nggak dimaafkan sampai mami meninggal gitu. Jadi saya selalu terngiang kalau ada pembahasan saya ngaji itu mengenai seorang ibu gitu Ustazah. Terima kasih. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung jawab ya. Kalau ada pilihan mana yang harus paling kita cintai, tadi kan betul, ibumu. Itu versi manusia. Tapi kalau disandingkan dengan manusia dengan Sang Khalik, mana yang harus lebih diutamakan? Hak Tuhanmu atau hak orang tuamu? Maka hak Tuhanmu lebih utama. Itulah kenapa dalam Al-Quran selalu kata bakti kepada Allah yang didahulukan baru kepada orang tua. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua itu kedua. Ya, wa'budullaha, sembah Allah, jangan disekutuin Allah. Baru wa bil walidaini ihsana. Sekarang ada anak yang tadinya non muslim, kemudian dia pindah kepada agama Allah. Ya, saya dosa atau tidak Ustazah? Tidak. Karena memang sudah lebih mengutamakan Allah dibandingkan manusia. Tapi tetap walaupun beda agama, ya walaupun mereka tidak suka karena kita mungkin keluar dari agama yang dahulu menuju agama Allah, berbuat baik orang tua kepada orang tua itu harus tetap dilaksanakan walaupun beda agama. Di sini prinsipnya ta'awanu 'alal birri, bukan takwa. Kalau sama muslim, orang tuanya muslim juga ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tapi kalau kepada yang non muslim, kita beda agama, cukup ta'awanu 'alal birri. Karena beliau yang ngelahirin kita, ngandung kita, tetap kita berbuat baik. Tapi saya Ustazah gimana ya, saya disebut anak durhaka? Wallahu a'lam. Ya, artinya apa? Selama yang kita utamakan hak Allah, pasti kebaikan itu akan Allah kasih kepada kita. Walaupun ya orang tua mana sih yang gak sedih anaknya pindah agama, ya dimanapun, baik ada yang Islam anaknya murtad kan, sedih juga ya. Tetapi tetap kebaikan dan silaturahim itu harus tetap dijaga. Nah, ibu tidak salah memilih agama Allah, tapi mungkin ibu terlihat salah di mata orang tua karena ibu sudah meninggalkan agama sebelumnya. Tapi yakinlah, ketika kita lebih mengutamakan hak Allah, maka kebaikan Allah akan datang kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kita ngutamain cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, maka apa yang akan Allah kasih dalam Al-Qur'an? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa kamu. Jadi itu tadi hubungannya kan sama manusia. Syukur-syukur kita berdoa, ya Allah, saya minta yang terbaik buat orang tua saya. Karena kan beda agama ya Bu ya. Bagaimana nanti takdirnya di akhirat, kelak itu urusan Allah. Termasuk mohon maaf begini ya, ada pernah perdebatan. Nabi itu kan jadi Rasul di usia 40 tahun. Dan orang tuanya itu Abdullah ya, ayahanda Abdullah dengan ibunda Siti Aminah itu kan gak sempat masuk Islam. Betul gak teman-teman? Betul gak dalam sejarah? Jadi ada yang pernah berdebat, kalau gitu orang tua Nabi di neraka dong. Karena kan orang tua Nabi gak masuk Islam, ya, belum baiat Islam. Karena Islam itu baru hadir ketika usia Nabi 40 tahun. Maka itu bukan hak kita ngurusin orang tua Nabi itu di mana, di surga atau neraka. Itu haknya Allah. Kenapa kita sibuk-sibuk kita bilang orang tua Nabi di neraka? Karena Nabi belum ada waktu itu, belum bawa Islam dan lain sebagainya. Bukan hak kita. Kalau Allah pengen orang tuanya di surga, ya masuk surga. Jadi bukan hak kita, itu urusan Allah. Jadi masalah akhirat, kita nggak ada yang bisa menghakimi orang lain, kembalikan kepada Allah.
Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana berbuat baik selama di dunia. Mungkin beda agama, tapi berbuat baik harus tetap saya lakukan. Saya berdoa nggak sampai. Apa yang harus saya lakukan? Minimal tadi, tetap jalin silaturahim kepada kerabatnya, ya. Kemudian kita bersedekah atas nama orang tua, artinya mudah-mudahan kebaikan ini buat orang tua saya. Saya nggak tahu nyampe atau enggak, tapi saya niatkan aja buat orang tua saya. Itu yang bisa kita lakukan, ya. Dan kita berdoa. Kalau ya sama kakak saya udah nggak boleh, tapi alhamdulillah sih saya kalau ada pengajiannya saya bukan ria, saya share di status gitu. Dia pantau terus sih tiap hari gitu. Oh. Tapi saya kalau WA saya nggak boleh. Siap. Yang penting kalau dia mutus silaturahim, kitanya nggak mutus. Silman koto'aka, dia mutus, kita jangan mutus. Dia nggak mau ngasih, kita ngasih. Dia zolim, kita tetap baik. Itu prinsip seorang muslim, ya. Jadi jangan putus tali silaturahim. Gitu ya Ibu ya. Insyaallah yang baik dari Allah. Gimana keadaan nanti itu urusan Allah, gitu ya. Baik, boleh di satu lagi mungkin ya. Boleh untuk jemaah kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya dari kecil tinggal beda dari orang tua, beda tempat tinggal dengan orang tua saya. Saya tinggal dengan nenek saya sendiri, di mana saya itu jarang ketemu sama orang tua saya. Terkadang saya bingung bagaimana cara saya bisa adil terhadap keduanya. Yang saya bingung adalah bagaimana siapa yang harus saya utamakan terlebih dahulu. Apakah nenek saya yang mengurus saya sejak kecil atau orang tua kandung saya? Dan bagaimana cara saya tuh tetap dapat menyambung silaturahmi saya ketika orang tua saya sendiri yang menjaga jarak dengan saya. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya nggak semua orang tua baik juga. Ada orang tua yang memang hadirnya jadi ujian buat anak-anaknya, itu betul, ya. Jadi nggak semua orang tua baik, nggak semua orang tua teladan. Tapi paling tidak kita harus jadi anak yang sabar menghadapi orang tuanya. Bisa jadi wasilah surga itu bukan cuma bakti sama orang tua, tapi wasilah kita masuk surganya Allah. Bisa jadi jalannya adalah karena kita sabar ngadepin orang tua, itu. Ya, saya nggak diurus sama orang tua ustazah, bahkan ada yang dendam. Teteh nggak dendam aja sama orang tua udah bagus. Ya, orang tua saya nitipin saya sama nenek saya, nggak diurus saya, nggak pernah disuapin, nggak pernah dipeluknya saya, nggak pernah saya dikelonin kalau sama ibunya, nggak pernah saya dibelikan mainan, nggak pernah. Nenek saya selalu yang ngurusin saya. Ya, maka mungkin kehadiran orang tua dia jadi wasilah kita lahir di dunia, tapi jadi juga wasilah kita ke surganya Allah sebab kita sabar menghadapinya. Siapa yang harus saya utamakan ustazah? Kita lihat kebaikannya. Mungkin dia nggak ngurus kita, tapi dia berjuang hidup dan mati melahirkan kita. Ya, mungkin di hadapan kita dia terlihat tidak sayang atau menjaga jarak, tapi hati manusia nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ada orang tua yang dia nggak mau terlihat sedih kok depan anaknya, dia merasa tegar, dia merasa nggak peduli. Padahal sungguhnya dia orang yang paling peduli dengan anaknya. Bisa jadi selama ini dia ngirim uang sama neneknya. Nih ya, kasih makan anak saya ya. Tapi jangan bilang dari saya. Udah, dia mah nggak usah tahu saya ngurusin dia. Jadi kita tuh manusia itu cukup husnuzon. Maka kunci hidup tenang dimanapun saya bilang kalau ngaji husnuzon. Cari kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Kenapa orang tua saya nggak mengurus saya? Saya husnuzon. Bukan dia nggak mau ngurus, mungkin memang dia ilmunya yang kurang. Mungkin memang tidak ada biayanya. Mungkin memang kalau kita sama dia akan lebih mudorot dan lain sebagainya. Cari kemungkinan yang lain agar kita tetap husnuzon. Bolehkah saya menjaga jarak? Kalau dia yang jaga jarak, orang tuanya yang jaga jarak, kita tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kita tidak mengingat jasa beliau dengan menjaga jaraknya. Siapa yang harus diutamakan? Dua-duanya utamakan. Nenek kita sudah membesarkan kita, kita utamakan. Ya, orang tua kita sudah melahirkan kita, kita utamakan. Jadilah orang baik walaupun orang tersebut tidak membalas kebaikan kita. Itu orang yang paling mulia teh.
Tapi jangan, saya mau buat baik sama dia karena dia baik sama saya. Saya bakti sama orang tua karena dia ngurusin saya. Saya nggak mau bakti karena dia nggak ngurusin saya. Nah, itu prinsip yang salah. Ketika kita niatnya lillahi ta'ala, saya pengen baik sama orang tua saya walaupun dia ninggalin saya selama ini, tapi yang saya cari tujuannya bukan validasi dan ridho orang tua saya, cukup ridho Allah yang saya cari. Kamu sabar sama orang tua, kamu tetap baik sama mereka, ridho Allah yang turun buat kita. Jadi utamakan dua-duanya. Sama kayak orang nanya, mana yang diutamakan? Istri atau ibunya? Kan ada suka begitu tuh. Ini perdebatan antara menantu dengan mertua. Istri atau ibu yang diutamakan, Ustazah? Saya tuh hampir capek ngedengar pertanyaan ini di setiap majelis. Ini kadang-kadang yang nanya mertuanya, kadang-kadang yang nanya menantunya. Istrikah atau ibukah Ustazah yang harus diutamakan? Maka jawaban saya, dua-duanya. Jangan dipilih salah satu. Jangan dijawab ibu saya dong, ibu saya kan yang lahirin saya, kamu mah istri orang baru. Dia juga ngelahirin anak kamu, dia juga ngurusin kamu. Dua-dua yang harus diutamakan. Kata Imam Nawawi, maka yang bagus adalah mendahulukan keduanya. Ya, memprioritaskan hak keduanya, itu baru laki-laki yang luar biasa. Jadi gitu, neneknya ngurusin, ibunya ngelahirin, dua-duanya kita berbuat baik sama mereka. Ya, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa sabar ngadepin orang tua juga sabar ngedidik anaknya. Intinya saling sabar, saling menasehati kebaikan dan kesabaran. Ya, insya Allah. Baik teman-teman, kurang lebih mohon maaf, saya ada acara lagi, bahkan di Bogor acaranya, mohon doanya mudah-mudahan sampai ke sana ya. Insyaallah lain waktu kita silaturahim lagi, kita sharing lagi, kita ngobrol lagi, kita ngaji bareng lagi di tempat dan keadaan yang lebih baik lagi. Kita doa sama-sama di bulan Rajab, di awal Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan Allah jadikan Rajab ini menjadi bulan lompatan kita untuk bisa istiqomah kelak di bulan Ramadan, dan disampaikan usia kita bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Sampai jumpa lagi kalau ada kegiatan nanti lagi di bulan Ramadan, insya Allah kita silaturahim lagi ya. Sehat semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.